Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 pada mata kuliah PBL Pelayanan Kefarmasian. Kami akan menjelaskan studi kasus yang diberikan oleh dosen. Kelompok 12 itu beranggotakan yang pertama Mbak Dian Resti, yang kedua Farhanadi Prosadi, yang ketiga Anggi Purwatiningsih, yang keempat Arin Alfi Fatonia, yang kelima Halisa Irba Salsabila, dan yang terakhir yaitu Rosyida Iriana. Kami membagi pembahasan studi kasus ini menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu screening resep, yang kedua yaitu patofisiologi dan etiologi, yang ketiga itu penyelesaian masalah, yang keempat kopi resep dan etiket, dan yang terakhir itu KIE. Resep yang diberikan oleh dosen yaitu oleh Dr. Hamidah Fauzi dengan obat yaitu Captrofil 12,5 mg, furosemid, dan ranitidin. Untuk selanjutnya terkait kelengkapan resep akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rosyida. Kepada Rosyida dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu kelengkapan resep. Untuk kelengkapan resep sendiri, identitas dokter yang meliputi nama dokter, SIP dokter, alamat dokter, nomor telepon, tempat dan tanggal penulisan resep. Yang tidak ada yaitu nomor telepon. Untuk tanda resep di awal penulisan resep ada, nama obat, kekuatan obat, dan jumlah obat ada, jenis pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur pasien, berat badan, alamat pasien, aturan pakai obat, ITER. Yang tidak ada yaitu berat badan dan ITER. Untuk tanda tangan atau paraf dokter ada. Untuk cara pengatasannya yaitu seharusnya mencantumkan paraf dan nomor telepon dokter untuk membuktikan keaslian resep dan untuk memudahkan komunikasi antara dokter dengan apoteker. Oke, untuk Selanjutnya adalah untuk patofisiologi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Dian. Silakan kepada Mbak Dian. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah patofisiologi hipertensi. Jadi, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang menetap secara persisten di atas normal. Nah, selama ini hipertensi dapat didiagnosis apabila terjadi peningkatan tekanan darah sistolik atau disebut sebagai TDS lebih dari sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Hipertensi terdiri atas stadium 1 dengan tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg. Dan stadium 2 yaitu tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 100 mmHg. Akan tetapi, American Heart Association atau AHA mengeluarkan pedoman baru dengan cut-off tekanan darah lebih rendah, yakni tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 130 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 80 mmHg. Nah, penegakan diagnosis didasari oleh pengukuran tekanan darah dalam 2 kali pengukuran dengan hasil memenuhi kriteria hipertensi. Selanjutnya, hipertensi merupakan faktor resiko dari berbagai penyakit kardiovaskular. Angka mortalitas dan morbiditas akibat penyakit kardiovaskular sangatlah tinggi. Oleh karena itu, pencapaian target tekanan darah sangatlah penting untuk mencegah progresi penyakit. Komponen pengobatan hipertensi meliputi terapi non-farmakologi dan farmakologi. Terapi non-farmakologi bisa berupa modifikasi gaya hidup,
terkait pola diet, aktivitas fisik, larangan merokok, serta pembatasan konsumsi alkohol. Kemudian terapi farmakologi dapat berupa pemberian obat antihipertensi tunggal maupun kombinasi. Oke, untuk selanjutnya penyelesaian masalah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arin. Kepada Arin dipersilakan. Ya, permasalahan dan penyelesaian masalah pada kasus 3 ini yaitu yang pertama ada permasalahan, pasien mengeluhkan batuk kering setiap malam dan tidurnya terganggu karena sering BAK atau buang air kecil pada malam hari. Penyelesaiannya yaitu obat captopril dihentikan. Pemberhentian obat captopril karena furosemid dapat berinteraksi dengan ACEI, yaitu obat captopril yang dapat menurunkan tekanan darah secara tajam, dan efek samping dari captopril adalah batuk kering. Obat captopril diganti dengan valsartan. Obat valsartan merupakan golongan obat ART yang mempunyai indikasi kurang lebih sama dengan ACE inhibitor. Furosemid diminum pada pagi hari karena efek samping dari furosemid yaitu buang air kecil, sehingga jika diminum pada pagi hari pasien tidak terganggu pada saat tidur malam hari. Oke, untuk selanjutnya terkait dosis obat dan kopi resep serta tiket akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anggi. Selanjutnya yaitu dosis obat. Obat yang pertama yaitu valsartan, dosis terapinya 80 mg per hari. Dosis dalam resep 80 mg. Kemudian obat yang diresepkan sudah sesuai, rekomendasinya dosis sudah sesuai dan aturan pakainya 1 kali sehari 1 tablet pada pagi hari. Obat yang kedua yaitu furosemid, dosis terapinya 40 mg per hari, dosis dalam resep 40 mg, di mana obat ini sudah sesuai dengan rekomendasi. Aturan pakainya 1 kali sehari 1 tablet pada pagi hari. Obat yang ketiga yaitu ranitidin, dosis terapinya 150 sampai 300 mg per hari. Dosis dalam resep 150 mg. Obat yang diresepkan sudah sesuai dengan rekomendasi. Aturan pakai untuk obat ranitidin yaitu 2 kali sehari, setiap minum yaitu 1 tablet, diminum sebelum makan. Selanjutnya yaitu kopi resep. Kopi resep berasal dari Apotek Malang Pharma yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya nomor 26 Malang. Dengan apoteker penanggung jawab Rosyida Iriana, kemudian nomor SIA 10-4-12-2017. Kemudian tanggal pembuatan resep 28 November 2020, tanggal resep 28 November 2020, nama dokter yang meresepkan Dr. Hari, alamat dokter Klinik Maliki, Jalan Gajayana 50, Malang. Dengan nama pasien Tuan Farhan, alamat pasien tidak diketahui dan umur pasien 18 tahun. Diresepkan obat valsartan 80 mg sebanyak 5 dengan signa 1 DD1 tab, kemudian sudah diambil, kemudian diresepkan furosemid 40 mg sebanyak 10, signa 1 DD1 tab sudah diambil, kemudian diresepkan obat ranitidin 150 mg sebanyak 10, signa 2 DD1 tab sudah diambil. Ditulis di Malang 28 November 2020. Selanjutnya etiket obat terdiri dari 3 etiket. Yang pertama yaitu furosemid 40 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet, ditujukan untuk Tuan Farhan. Kemudian obat yang kedua yaitu valsartan 80 mg 1 kali sehari 1 tablet, ditujukan untuk Tuan Farhan. Yang ketiga yaitu ranitidin 150 mg 2 kali sehari 1 tablet, ditujukan untuk Tuan Farhan. Oke, untuk selanjutnya KIK penyerahan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Halisa. Kepada Halisa dipersilakan. Yang terakhir yaitu KIE penyerahan obat. Nama obatnya ada valsartan, furosemid, dan ranitidin. Kegunaan obat atau outcome terapi yang diharapkan yaitu pada valsartan, angiotensin reseptor blocker yang
digunakan untuk mengatasi hipertensi dan gagal jantung. Pada furosemid, yaitu diuretik untuk mengeluarkan kelebihan cairan dari dalam tubuh melalui urin. Pada ranitidin, yaitu histamin H2 reseptor antagonis untuk menangani gejala atau penyakit yang berkaitan dengan produksi asam berlebih di dalam lambung. Aturan pakainya pada valsartan yaitu 1 kali 1 hari 1 tablet, furosemid 1 kali 1 hari 1 tablet, ranitidin 2 kali 1 hari 1 tablet. Waktu minum obat yaitu valsartan dan furosemid setelah makan dan ranitidin sebelum makan. Cara pakainya ketika obat diminum, durasi penggunaan obat pada valsartan dan furosemid yaitu 10 hari dan pada ranitidin yaitu 5 hari. Selanjutnya, itu ada efek samping pada valsartan yaitu mual, muntah, sakit kepala dan diare. Pada furosemid terjadi diare, mual, muntah, pusing dan vertigo. Pada ranitidin yaitu mual, muntah, sakit kepala, insomnia dan vertigo. Penyimpanannya yaitu ditempatkan di tempat yang sejuk. Aktivitas yang disarankan yaitu istirahat yang cukup, mengatur pola makan yang sehat dan seimbang dan tidak mengkonsumsi makanan yang pedas. Oke, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada salah kata ataupun salah ucap, kami juga mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 12. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.